Oke, ketemu lagi dengan kita berdua, Bagus dan Gofar. ya, ya. Ayo kita lanjutkan lagi buat cari-cari yang seger-seger lah di mata lah. Oke. Tulisannya biasa gini. GHO. GHOFAR. Ismail Marzuki. Tahunnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita sudah berada di SD Tangerang, meliput di Gias di Indo International Auto Show bersama saya Gofar Ismail dan Bagus Andriansa. ikuti terus keseruan kita jalan-jalan di Gias. Kawan-kawan, tadi kita sudah melihat beberapa motor konsep ya, motor listrik terutama yang secara desain kita kepikiran udah kayak motor PCX ya, Honda PCX pada umumnya. Cuman ini listrik. Nah, kira-kira untuk performanya seperti apa? Mungkin tadi Mas Bagus sudah sedikit nanya-nanya. Bisa dijelaskan Mas Bagus untuk performa dari motor listrik ini sendiri gimana? Oh iya, terkait performa dari motor listrik merek Alfa ini yang dia baru ngeluarin satu jenis katanya sih. Tapi dari segi tampilan dia yang buat itu orang Eropa. Saya sih lihat dari segi modelnya aja nggak kayak motor listrik lainnya. Kebanyakan motor listrik lainnya itu tampilan motor listrik tapi kayak sepeda listrik gitu. Tapi kalau ini konsepnya lebih bagus lah. Dia kecepatan itu sampai 90 km per jam. Dia daya tempuh itu bisa sampai baterainya itu ya hampir 100 km lah katanya, satu baterai itu katanya. Nah dari segi desain, dari segi tampilan, aerodinamis banget lah, nggak kelihatan kayak motor-motor listrik lainnya yang dia juga pembuatan udah di lokal lah, jadi pabriknya ada di daerah Cikarang, dan dari segi bahan juga nggak ada yang dari luar, kebanyakan dari Indonesia semua, lokal semua, jadi kita nggak usah ragu lah, produk dalam negeri juga nggak kalah jauh dengan produk ini. Toyota, kira-kira apa aja yang udah dilihat sama Bro Gofar nih
Dan unit apa aja yang kira-kira paling menarik di mata masyarakat Indonesia? Ya mungkin kalau Booth Toyota ya seluruh masyarakat Indonesia mungkin udah tahu ya produk mobil keluarga primadonanya kan yang terbaru ada yang seri Veloz maupun Avanza. Terus tadi juga ada yang Corolla Cross, itu yang lumayan menarik lah buat mungkin konsumen di sini ya. Cuman ada yang lebih menarik lagi tadi yang seri GR atau yang seri sportnya itu lumayan banyak sekali di sini karena dia kan limited edition ya. Terus yang buat saya menarik tuh yang seri apa tadi? BZ4X. Enggak, bukan yang GR Sport itu yang apa? Supra. Yaris yang cuma 2 pintu. Walaupun tapi tetap penumpangnya tetap 4 orang. Nggak kayak Supra kan, kalau Supra emang 2 pintu ya penumpangnya emang 2 pintu gitu. Dia emang mobil sport yang emang udah lama di Toyota. Ya walaupun mungkin kalau di kalangan netizen banyak yang diplesetin ya. Supra kok Toyota gitu. Padahal kan yang orang Indonesia lebih kenal Supra itu ya Honda gitu. Motor Supra. Cuman di sini wah luar biasa sekali si Supra ini. Bikin kepengen cuman ya sayang produk gagal untuk dimiliki. Ya cuman tadi juga ada beberapa mobil yang tadi full electric vehicle yang mungkin bakal diluncurin di Toyota. Itu BZ4 tadi ya? Iya, BZ4X. BZ4 itu masih mobil konsep. Kemungkinan bakal diluncurkan. Terus juga ada mobil hybrid yang emang udah lama keluar, cuman saya baru nemu di sini nih, CHR ya. Toyota CHR. Itu bagus banget. Ya, mungkin itu aja di Toyota ini luar biasa lah. Ya, mungkin itu aja ya. Ayo kita lanjutkan lagi buat cari-cari yang seger-seger lah di mata lah. Oke. Dan Daihatsu apa aja yang kira-kira yang menarik buat Bro Gofar nih? Ya, kawan-kawan, jadi kita udah nyampe di booth Daihatsu. Mungkin emang tadi kita sempat bingung ya. Apa boothnya Daihatsu di mana, nggak ada. Ternyata emang beda hall, beda tempat. Jadi di tempat yang berbeda ini ada banyak merek. Ya salah satunya Daihatsu, ada juga Kia, Wuling, Subaru dan lain-lain. Cuman kalau di booth Daihatsu itu sendiri, ini yang bikin menarik di media sosial maupun yang kita alami sekarang itu yang Ayla EV atau Ayla Electric Vehicle. Ini emang mobil konsep dan emang ya mungkin banyak ditunggu sama customer untuk segera dirilis. Terus juga tadi ada yang menarik juga yang Rocky ya. Rocky yang sudah hybrid. Nah, itu mungkin emang ya mudah-mudahan kedepannya bisa prioritasin yang hybridnya dulu karena emang dampaknya kepada pekerja itu tidak terlalu besar ketika mobil itu hybrid lah ketimbang yang full electric vehicle gitu. Ya mungkin itu sih yang menarik di booth Daihatsu. Dapat voucher dari Daihatsu, bisa digunakan di bengkel resmi mana aja, yang penting bengkel resmi Daihatsu, berlaku 3 bulan.
Oke, terima kasih Daihatsu. Ini mungkin udah menunjukkan pukul 2 lewat ya. Mungkin ya kita nggak mau lama-lama di sini karena perjalanan pulang lumayan jauh lah dari Tangerang ke Bekasi. Kita butuh waktu menempuh 2 jam kurang lah. Ya, apa kesan dan ini dari Brogopar ya? Nah, yang jelas sih kalau di Gias ini emang hampir semua merek otomotif yang ada di Indonesia itu ada ya. Dan emang ya hampir semua pabrikan menonjolkan produk-produk terbaik dan terbarunya. Seperti tadi kayak yang di Daihatsu ada Ayla EV yang baru masih konsep, terus ada tadi Rocky yang hybrid, terus di Toyota juga ada yang Corolla Cross Hybrid, terus ada seri yang spesialnya itu yang limited edition GR Sport, dan masih banyak lagi lah merek-merek yang lain yang memang hadir di Gias ini. Ya mudah-mudahan sekelumit tadi perjalanan kita bisa menginspirasi teman-teman, karena emang Gias ini akan ditutup besok hari Minggu tanggal 22 Agustus. Ya harapannya teman-teman yang pengen melihat produk-produk otomotif terbaru itu Gias bisa jadi bisa jadi patokan buat teman-teman, buat minimal bisa melihat, merasakan sensasi mobil-mobil baru ini. Yang walaupun tadi kita mau test drive ya, cuman karena emang tadi pakai aplikasi prosedurnya agak ribet, ya kita cancel lah. Karena emang ini udah jam 2 siang, kita belum makan siang. Jadi kita sudahi saja hari ini. Oke. Oh iya, saya mau tanya lagi, kira-kira ini buat kedepannya pekerja Indonesia gimana ya? Karena udah menggunakan tenaga listrik sama hybrid ya. Sedangkan tenaga listrik aja udah nggak pakai mesin lagi, udah nggak pakai pelumas lagi dia hanya pakai tenaga baterai sama motor listrik. Nah, kira-kira apa ini buat masa depan Republik Indonesia ini? Ya sebenarnya kalau ngomong masalah bagusan mana antara hybrid dan elektrik, memang kalau dari pemerintah kan memang mendorong untuk sesegera mungkin hijrah ke elektrik gitu. Cuman dari sisi buruknya juga ya pekerja-pekerja yang di sektor perakitan di engine pasti bakalan terkena dampaknya dengan ketiadaan engine itu sendiri diganti dengan motor listrik. Karena emang motor listrik sekarang belum bisa diproduksi secara lokal, karena kebanyakan yang mobil listrik yang sekarang pun motor listriknya itu masih impor dari Eropa gitu. Makanya sangat berdampak. Mungkin lebih ke win-win solutionnya itu ya di hybrid, karena hybrid masih tetap pakai motor konvensional dan dengan baterai. Jadi secara efisiensi tenaga sebenarnya di hybrid ini win-win solution, karena dia pertama tidak perlu charging lagi baterainya, karena emang otomatis charging ketika mesinnya dipakai gitu dengan tenaga bensin tersebut gitu. Jadi menurut saya sih dengan lebih bijaknya hijrah awal ini ya ke hybrid dulu sebelum ke full electric vehicle. Ya mungkin itu kira-kira. Oh oke. Terus kira-kira ini ya, kalau buat bursa ketenaga kerjaan, apakah ini akan menguntungkan buat kaum muda di Indonesia ya terkait pekerja? Soalnya udah banyak produksi mobil dari luar udah pada masuk ke Indonesia ya. Kalau menurut Brogopar gimana? Ya kalau segi itu sih sebenarnya balik lagi ke kualitas pekerja itu sendiri, atau mungkin penyerapan tenaga kerja dari masing-masing produsen ya. Sedangkan pemerintah kan emang menganjurkan bahwa ada TKDN, tingkat komponen dalam negeri itu harus minimal berapa persen gitu lah. Yang tentunya itu bakal berdampak positif kepada penyerapan tenaga kerja Indonesia yang baru. Walaupun banyak produk maksudnya merek produsen mobil dari luar masuk ke Indonesia, asalkan itu TKDN-nya lebih tinggi, ya otomatis penyerapan tenaga kerjanya juga lebih tinggi lah. Harapannya sih seperti itu. Oke lah, makasih. Mungkin harapan dari kita ya buat penyerapan tenaga kerjaan di negara ini ya makin berkembang lah, makin banyak lah. Biar kaum mudanya tidak jadi pengangguran.
biar lebih banyak penyerapan tenaga kerjaan. Produk lokalnya juga semakin ke depan lah, jangan kita mengandalkan produk dari luar. Mungkin dari saya mengasih motivasi aja biar para anak muda biar selalu semangat, jangan pantang menyerah karena masa depan dipegang sama diri kita sendiri. Cukup sekian, wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.